Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu kelas 5? Hmm, Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita belajar lagi, tapi masih PJJ ya, masih belum bisa PTM ya. Jadi tidak masalah, tidak mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar ya. Walaupun masih online atau masih PJJ ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran tentang yang B ya, poin B, memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ya. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, mari kita sama-sama baca doa sebelum belajar dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Minggu kemarin anak-anak kita belajar tentang ini ya, puasa di bulan Ramadan ya. Jadi ini menjelaskan tentang puasa di bulan Ramadan ya. Ibu sudah menjelaskan dalil atau ayat Al-Quran yang menunjukkan kita wajib berpuasa ya. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ya. Kemudian juga kenapa kita harus berpuasa sudah Ibu jelaskan. Kemudian apa hadiahnya puasa, yaitu takwa ya. Kemudian apa artinya takwa juga sudah Ibu jelaskan ya, kalian tinggal baca kembali. Kemudian apa lagi yang sudah Ibu jelaskan tentang syarat wajib puasa, kemudian syarat sah puasa, ada berapa itu ya harus dibaca. Kemudian juga rukun puasa, ya itu sudah dijelaskan sama Ibu semua. Nah, sekarang kita akan belajar tentang memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan ya. Jadi selain ibadah puasa yaitu hukumnya wajib, ada juga ibadah-ibadah lain yang dilakukan pada bulan Ramadan yang sifatnya sunnah ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah menantikan selama 11 bulan ya, kita akan sampai ke pada satu bulan yang dinamakan bulan Ramadan yang penuh berkah. Nah, pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang diistimewakan. Kenapa bulan Ramadan ini lebih diistimewakan daripada bulan-bulan sebelumnya? Karena pada bulan yang istimewa ini, pahala dari berbagai amal kebaikan yang kamu lakukan akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu. Lalu lakukan berbagai kebaikan di bulan Ramadan untuk dapat menyempurnakan pahala ya. Nah, dalam bulan yang penuh hikmah ini ada beberapa ibadah yang wajib dilakukan ya. Tentu saja apa itu yang wajib dilakukan? Berpuasa ya. Dan ada pula yang sifatnya sunnah ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan amalan-amalan yang harus kita perbanyak untuk kebaikan pada bulan Ramadan ya. Karena kebaikan atau amalan-amalan pada bulan Ramadan, amalan-amalan kebaikan tentunya itu akan dilipat gandakannya. Makanya jangan disia-siakan ya. Nomor yang pertama yaitu sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat Isya ya. Jadi ada salah satu amalan kebaikan yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan yaitu sholat sunnah tarawih ya. Kamu
Ini dilaksanakan berjamaah dalam gambar ini ya, sholat tarawih berjamaah di dalam masjid ya. Nah, setiap malam pada bulan Ramadan, orang-orang dewasa dan anak-anak, baik itu laki-laki maupun perempuan, berbondong-bondong pergi ke masjid ya atau musola. Mereka melaksanakan sholat tarawih dan witir. Terus gimana Bu kalau saya melaksanakan tarawihnya di rumah? Tidak apa-apa ya, di rumah bisa berjamaah juga dengan keluarga ya atau juga sendiri, tidak masalah ya. Nah, yang kedua, tentu saja yang sholat berjamaah itu pahalanya akan lebih besar ya. Kalian tinggal pilih, boleh berjamaah ataupun sholat sendiri ya. Walaupun di rumah kan bisa berjamaah dengan keluarga ya. Yang kedua yaitu tadarus ya. Tadarus artinya, perhatikan di sini. Nah, salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah bahwa pada momen ini ibadah yang kamu lakukan akan menuai kebaikan dan pahala yang berlipat-lipat. Maka saat membaca dan mempelajari Al-Quran, meskipun hanya satu ayat atau bahkan satu huruf, akan tetap mendapat pahala balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran juga akan menambah ketenangan hati ya. Atau di sini tadarus Al-Quran ya, sama dengan artinya membaca Al-Quran secara tartil, perlahan, tidak terburu-buru ya, tentu saja dengan tajwid dan makhraj yang benar atau dengan bacaan yang fasih ya. Selain membaca, ada juga yang mempelajari isi kandungan Al-Quran ya. Jadi tadarus dapat dilaksanakan sendiri-sendiri atau dengan cara bergantian, yaitu salah seorang peserta membaca Al-Quran sedangkan yang lain menyimaknya atau memperhatikan bacaan tersebut ya. Ketika dijumpai kesalahan membaca, maka peserta yang lainnya segera membenarkannya sesuai dengan bacaan yang semestinya. Jadi tidak dibenarkan jika salah seorang membaca Al-Quran sedangkan yang lainnya asik bercerita ya di dekat orang yang membaca Al-Quran tersebut, itu salah ya. Seharusnya apa? Kalau misalkan membaca Al-Qur'annya bergantian, maka ketika salah seorang membaca Al-Qur'an, yang lainnya memperhatikan bacaan tersebut ya. Gitu. Ini tadarus. Kemudian amalan selanjutnya yaitu memperbanyak sedekah. Ya, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Pada bulan suci ini, pada bulan suci Ramadan, memperbanyak sedekah bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Bahkan sedekah dengan uang Rp1.000 yang kamu miliki pun akan dibalas kebaikan berlipat-lipat ganda ya. Demikian pula dengan menebar senyum. Misalkan saya tidak punya uang untuk bersedekah. Nah, kamu bisa bersedekah tanpa mengeluarkan uang dengan cara apa? Dengan cara tersenyum, karena senyum itu adalah bagian daripada sedekah juga ya. Demikian pula atau dengan membagi-bagikan takjil ya di jalanan. Nah, apa maksudnya bersedekah? Bersedekah bermaksud memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala, karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu adalah contoh dari 3 manfaat atau 3 amalan kebaikan yang harus diperbanyak pada bulan Ramadan ya. Yang pertama sholat tarawih berjamaah di malam hari setelah sholat isya ya. Kemudian tadarus Al-Quran itu. Terus yang ketiga memperbanyak sedekah. Ini adalah 3 amalan. Ini salah 3 ya, maksudnya
banyak lagi amalan-amalan yang lain yang, pasti Allah lipat gandakan pahalanya jika kita lakukan dengan ikhlas pada bulan Ramadan. Nah, ini Ibu menjelaskan hanya 3 saja dulu ya, karena sesuai di bukunya ini contohnya, yaitu sholat tarawih berjamaah, tadarus Al-Quran, dan memperbanyak sedekah ya. Jadi marilah kita sama-sama ketika pada bulan Ramadan tiba, kita melengkapi ibadah Ramadan kita dengan memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ya. Yang kita capai apa, kita raih apa, yaitu keberkahan pada bulan suci Ramadan ya. Insyaallah anak-anak Ibu semua, karena kalian sudah kelas 5 pasti sudah puasa semua ya, tidak ada yang tidak puasa. Karena kalian sudah besar ya, sudah ada yang sudah balik ya. Kalau sudah balik itu dosa-dosanya ditanggung sendiri sudah. Kalau kamu tidak puasa maka kamu berdosa karena sifatnya wajib ya. Jadi sekian dari Ibu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya, dibaca kembali, kalian bisa referensi dari untuk memperjelas pelajaran ini, kalian bisa buka-buka YouTube ya, mencari-cari penjelasan yang lebih jelas lagi ya. Adapun kalau misalkan mau bertanya kepada Ibu tentang pelajaran ini, silahkan kalian WA Ibu ya. Sekian dari Ibu, kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.